Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia, Jesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh haleluya. Kau penolong kami yang setia.
untuk pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, ku bersyukur, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur untuk kebaikan-Mu di hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang sanggup menolong kami, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Shalom keluarga HCC yang luar biasa. Saya berdoa di bulan Desember ini kita akan selalu menerima kelimpahan kasih Natal dari Tuhan Yesus. Di hari ini, Selasa 14 Desember, saya akan share saat teduh dengan judul Kelemahan yang Sempurna. Saya percaya setiap kita manusia memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Sekalipun kita semua hamba Tuhan di rumah ini, kami semua memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Tapi percayalah, kelemahan kita adalah jalan menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Nah, saya mau menceritakan satu kisah dari seorang bayi perempuan yang dilahirkan normal di desa Brewster, kota New York, pada tanggal 24 Maret tahun 1820. 6 minggu kemudian bayi tersebut mengalami demam yang sangat tinggi akibat kesalahan penanganan seorang dokter pada saat itu. Kedua matanya menjadi buta dan akibatnya sang bayi tidak bisa melihat sejak ia kecil sampai ia dewasa. Terlepas dari kekurangan fisiknya, anak perempuan itu dikaruniai kepekaan untuk menulis puisi dan lirik lagu. Seumur hidupnya, ia telah menciptakan hampir 8.000 lagu dan 3 buku kumpulan puisi yang ia tulis. Dan anak perempuan ini dijuluki Ratu Penulis Lagu Gospel. Ya, anak perempuan ini bernama Frances Jane Corby. Frances Jane Corby ini lahir di keluarga yang luar biasa, lahir di keluarga yang penuh dengan sukacita, lahir di keluarga yang harmonis, keluarga yang cukup kaya pada saat zaman itu. Nah, sadarkah saudara bahwa kisah Frances Jane Corby ini mirip dengan kisah seorang gadis cilik yang terlahir pada tanggal 4 Februari 2006 kemarin, dengan kondisi kedua bola mata berselaput putih dan telah divonis dokter tidak dapat melihat seumur hidup. Siapakah dia? Ialah anak perempuan ini bernama Gracia Epifania, yang kita begitu
menikmati setiap pujian-pujian yang dia lantunkan, dia nyanyikan. Tuhan mengaruniakan talenta yang sangat luar biasa di bidang musik untuk memuji menyembah Tuhan, di mana dia dapat menyanyi sejak berusia 1 tahun dan bermain piano sejak berusia 3 tahun saja. Nah, Gracia Evevania telah memiliki album rohani yang sungguh memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara pastinya, dan banyak lagi orang, dan terus menerus memberitakan kabar baik, memuliakan Tuhan dengan pujian, selalu memberitakan kabar Injil di mana-mana dengan keterbatasannya mereka, dengan keterbatasan Frances Jane Corby dan Gracia Evevania. Pertanyaannya, di manakah letak kelemahan kita? Di manakah letak kelemahan setiap pribadi kita? Apakah dalam kelemahan kita masih dapat menyampaikan firman Tuhan? Kita masih dapat membagikan firman Tuhan? Kita masih dapat menginjili seseorang? Nah, di hari ini saya akan membacakan satu firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini Paulus sedang dalam kelemahan. Paulus jujur di dalam Alkitab bahwa dia dalam kelemahan tubuh. Sebab itulah Paulus suka bermegah dalam kelemahannya, karena kuasa Tuhan akan turun menaungi Paulus. Ketika dalam kelemahan tubuh saya dan Bapak Ibu Saudara, percayalah kuasa Tuhan akan menaungi kita agar kita memiliki kelemahan yang sempurna di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa agar setiap kita yang dalam kelemahan tubuh, kita menaruh pengharapan sangat tinggi hanya kepada Tuhan Yesus. Saat ini mungkin kita merasa memiliki banyak kelemahan, keterbatasan fisik, keterbatasan finansial, keterbatasan secara pendidikan, atau mungkin secara emosional akibat luka batin, sakit hati, trauma, atau whatever it is. Janganlah terfokus pada kelemahan itu, melainkan apa yang dapat kita lakukan ketika menyadari kelemahan tersebut dalam hidup kita. Apa yang dapat kita sadari bahwa ketika kita dalam kelemahan tubuh, apa yang kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan untuk sesama kita? Apa yang kita dapat lakukan untuk orang banyak di luar sana? Saudara, jangan menganggap diri kita ini terlalu lemah dalam keterpurukan. Percayalah, Paulus mengalami hal yang begitu sangat berat. Itu sebabnya ia berkata, dalam kelemahankulah kuasanya menjadi sempurna. Nah, ketika menyadari kelemahan tersebut dalam hidup kita, serta memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan, ingat, meskipun kita memiliki banyak kelemahan, kuasa Tuhan yang dahsyat tidak dapat dibatasi oleh kelemahan apapun bentuknya. Saya percaya setiap kita yang dalam kelemahan tubuh saat ini, percayalah
Tuhan menjamah, Tuhan berkuasa atas kelemahan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan akan menjadikan setiap Bapak Ibu Saudara yang dalam kelemahan menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Mungkin bukan hanya berkat finansial, bukan berupa sembako, mungkin engkau dapat mendoakan, saling mendoakan teman-teman yang lemah, mendoakan keluarga yang butuh didoakan, menjadi jawaban bagi setiap orang-orang yang memerlukan. Tuhan dapat memakai siapapun untuk menjadi apapun sebagai alatnya Tuhan menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini kita melihat refleksi diri kita. Apakah kita sedang mengalami kelemahan seperti keterbatasan fisik, keterbatasan finansial, keterbatasan pendidikan, atau keterbatasan emosional? Dan apa yang dapat saudara lakukan untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut dalam kehidupan saudara? Mari ambil waktu, duduk tenang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Bukan hanya doa, bukan hanya tentang kita berbicara, meminta, kita order terus sama Tuhan. Tapi mari kita duduk tenang sejenak untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dan saya mengajak untuk setiap kita semua yang dalam kelemahan, kita harus melakukan berhenti berfokus pada kelemahan, dan kita perlu mengoptimalkan talenta yang telah Tuhan berikan dengan baik. Setiap kita memiliki talenta yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam kelemahan kita semua, kuasanya sungguh sempurna. Saudara, terkadang Tuhan menempatkan kelemahan dalam diri kita agar kuasa Tuhan dinyatakan dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatunya datang. Terkadang Tuhan mengizinkan kelemahan demi kelemahan dalam diri kita. Agar apa? Agar Tuhan bekerja sempurna. Tuhan berkuasa sempurna. Dan kehidupan kita dapat memberkati semua orang. Amin. Untuk sharing firman di hari ini, saya berdoa sungguh kiranya Bapak Ibu Saudara membuka hati dan menempatkan kelemahan Bapak Ibu Saudara hanya di dalam Tuhan. Karena dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan. Mungkin itu pergumulan finansial, pergumulan ekonomi, keluarga. Engkau melihat keterbatasan mereka dan kelemahan mereka masing-masing Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, di hari ini kuasa Tuhan dinyatakan sempurna dalam nama Yesus. Biar Engkau saja yang menjamah Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berdoa Tuhan, terkadang kami merasa Engkau yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi. Terkadang kami salah menilai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kami. Tapi saat ini kami tahu bahwa Tuhan menempatkan kelemahan dalam diri kami agar kuasa-Mu Tuhan dinyatakan dan hidup kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Di hari ini Tuhan, ku berdoa bagi setiap yang sakit, setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Engkau melihat, Engkau menjamahnya, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Ada kuasa darah anak domba Allah yang akan menjamah, menyembuhkan saat ini juga. Berdoa bagi setiap
pergumulan keluarga akan finansial. Bapa, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan hikmat, Engkau sudah menempatkan talenta-talenta yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang membukakan tingkap langit, Engkau saja yang memberkati setiap mereka Tuhan. Bapa, memberkati sepanjang hari ini, agar kami semua dapat merasakan Tuhan secara pribadi. Kami dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami berdoa Tuhan, agar kehidupan kami, agar kelemahan kami menjadi kelemahan yang sempurna di dalam Tuhan. Ini doa ucapan syukur, ini seruan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.